adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online Par Gemit Karmel Fatululin. Apa kabar adik-adik? Kakak yakin bahwa adik-adik dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum itu, kalau kakak bilang ada sukacita, adik-adik akan jawab dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi adik-adik, ada sukacita adik-adik, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Buat adik-adik yang masih jalan-jalan, yang masih bermain, yang masih lari-lari, kakak berharap mari datang, duduk yang manis, yang rapi, yang sopan untuk kita sama-sama memulai sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum itu kakak akan memperkenalkan kakak-kakak pengajar yang akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu bersama-sama. Kakak akan memperkenalkan diri kakak Susan yang di sebelah kakak. Halo kakak Hender. Di sebelah kakak Karina. Halo kakak Rina. Dan kakak pemain organis kita, kakak Happy Moy. Halo kakak Happy. Sebelum itu kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadat kita pada hari ini. Kita angkat pujian, hari ini harinya Tuhan dan King Kong badannya besar.
Baik adik-adik, kita awali ibadat sekolah minggu kita dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas cinta kasih-Mu. Kami boleh bertemu kembali dalam ibadat sekolah minggu online kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau tuntun kami dari awal hingga boleh berakhir sekolah minggu kami dengan keadaan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau silakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, yang sopan. Kita angkat satu pujian yang berkata firman Tuhan itu pesawat Allah. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Seminggu lamanya Engkau telah menjaga, melindungi, memelihara hidup kami. Terima kasih juga karena kami sudah menaikkan puji-pujian kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayatnya yang ke-18.
Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku berkenan akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sesat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termaksud Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah itu menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahui daripadaku. Baik adik-adik, kita akan saksikan video singkat.
Baik adik-adik, adik-adik sudah melihat dan mendengar cuplikan video singkat tadi kan? Di situ ada seorang anak di mana dia merasa khawatir terhadap keadaannya. Dia takut saat dia berada di sekolah, teman-temannya pasti akan mengejek dia atau mengkucilkan dia. Pada saat dia di sekolah, dia ingin sekali menggambar hati, tetapi di situ dia dapat olokan. Apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan itu memang terjadi. Di mana dia pun teman-teman tidak menyukai dia dan mengolok-olok dia. Di situ dia merasa sedih, terus dia meninggalkan teman-temannya. Dia pulang ke rumah, dia juga merasa takut. Saat dia pulang ke rumah, dia mendapatkan orang tuanya, saudara bersaudaranya, tidak ada yang peduli sama dia. Orang tuanya memarahinya saat dia ingin menyentuh sebuah hadiah. Akhirnya dia merasa khawatir, merasa takut, dia melarikan diri dari persoalannya. Dia meninggalkan keluarganya, dia pergi ke satu tempat, dia merenungkan diri di situ. Dan di situ ada dia duduk merenung, dia melihat ternyata ada Tuhan Yesus yang begitu baik. Tuhan Yesus datang menghampiri dia dan memberikan sebuah hati. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita, kalau kita ada Tuhan Yesus dalam hati kita, seperti cerita yang tadi adik-adik nonton, di situ anak itu saat Tuhan Yesus datang menghampiri dia, di situ dia tersentuh. Dia pulang kembali ke rumahnya, dia mengasihi kembali orang tuanya dan juga saudara-saudarinya. Dia pergi ke sekolah, dia juga kembali
menyayangi sahabat-sahabatnya, di mana yang tadinya sahabat-sahabatnya tidak menyukai dia, menertawakan hasil karyanya, itu semua hilang saat ada Yesus di hatinya. Dia merenungkan akan nasibnya itu, dia berpikir semua orang melupakan dia, mengucilkan dia, tidak suka terhadap dia. Tetapi ada Tuhan Yesus yang datang mendekat, mendekat kepadanya dan memeluk dia, merangkul dia. Akhirnya dia pun kembali kepada orang tua dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu adik-adik, marilah dalam kehidupan kita, apabila dalam hati kita ada Yesus, maka jangan khawatir tentang apapun juga. Pasti Tuhan Yesus akan menolong kita melewatkan masa-masa kesulitan kita. Seperti film tadi, film singkat. Demikian firman Tuhan. Semoga menjadi berkat buat kita semua yang mendengar. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum itu kakak sampaikan kepada adik-adik, untuk persembahan yang adik-adik berikan bisa diberikan kepada kakak-kakak pengajar yang ada di lingkungan masing-masing. Nah, sambil mengiringi persembahan kita angkat satu pujian, bawa persembahan. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Karena itu kakak mengajak kita semua duduk yang tenang. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau mengizinkan kami untuk melewati hari ini, mensyukuri hari ini dalam persekutuan yang indah yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami dapat menghindari ketakutan dalam hidup kami dan kami tetap percaya pada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang, kami membawa pergumulan hidup kami, anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing, kami yang masih kecil, kami yang remaja, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Ada kami anak-anak-Mu yang sudah bersekolah maupun ada kami yang belum bersekolah. Kami dalam pertumbuhan hidup kami masing-masing, kami mohon tangan kasih Tuhan menuntun dan menyertai akan kami. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, untuk Bapak dan Mama, untuk kakak beradik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Berkatilah kehidupan mereka,
Berkatilah setiap pergumulan yang dilakukan oleh orang tua kami. Dalam segala pekerjaan yang mereka kerjakan, biarlah tangan kasih Tuhan menyertai dan menuntun senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pergumulan bangsa dan negara Indonesia, terlebih khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan, Engkau pasti menolong pemerintah kami, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur NTT, Bapak Wali Kota bersama dengan semua jajarannya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua. Para tim relawan, para perawat, dokter, TNI, Polri yang bekerja untuk menangani pasien COVID-19, mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang menjalani isolasi mandiri, Tuhan tolong beri mereka kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Masehi Injili di Timor, terlebih khusus Gereja Karmel Fatululi, kedua pendeta, Bapak dan Ibu pendeta bersama semua presbiter, terlebih khusus semua jemaat Karmel Fatululi. Engkau memberkati semua kami. Biarlah kami semua senantiasa dipelihara dan dilindungi dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau mengunjungi mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Apabila ada yang bersuka cita, Engkau tambahkan sukacita dalam hidup mereka, agar mereka senantiasa bersyukur padamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi Bapak Ibu guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan media online ini untuk sebagai sarana untuk kami beribadah kepadamu. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan dari Allah Bapa, kasih setia dan pemeliharaan dan Roh Kudus senantiasa melingkupi dan menyertai kami dari sekarang terus kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, demikian rangkaian ibadah sekolah minggu online kita hari ini, Minggu 7 Februari 2021. Adik-adik jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Shalom.